Masih di generasi Mecin, kita masih ngopi-ngopi di daerah Tebet ya, di Kopi Salo Inyan. Dari tadi ngebahas masa depan KPK dari pembentukan panselnya, bagaimana idealnya pemilihannya, dan bagaimana idealnya pimpinan KPK nanti. Cuman saya bingung ya, saya kan orang yang jauh dari dunia hukum nih, Bang Nasrullah, Bang Admin, dan Pak Erwin. Kalau dipikir-pikir secara ideal, jadi pimpinan KPK atau anggota penyidik KPK deh, itu sesuatu hal yang menakutkan untuk orang yang jauh dari hukum ya. Dari kriminalisasi, dari, ya kita tahu lah beberapa waktu yang lalu juga masih ada kasus penyiraman terhadap penyidik KPK yang masih belum selesai juga, ujungnya sekarang kemana. Jadi anggota KPK lah ya, saya bilangnya. Itu sesuatu yang serem kalau untuk orang yang jauh dari hukum gitu. Tapi kenapa masih banyak yang tertarik untuk masuk ke sana sih sebenarnya? Mungkin dari Pak Erwin sebagai anggota Komisi 3, apa sih yang menarik di KPK sebenarnya, Pak? Jadi menarik karena dia punya suatu kewenangan, dia punya tantangan di situ. Bagaimana dia bisa bertugas mengungkap suatu kasus korupsi. Kalau menakutkan tidak. Yang penting penyidik ini dia mandiri, tidak terikat pada suatu kelompok masyarakat, tidak terikat pada suatu aliran, tapi dia betul mandiri, setia NKRI dan sesuai dengan profesinya. Jangan sampai menyimpang. Itu orang bisa baca. Bukan saya katakan sudah ada, tapi saya yang mengatakan kalau dia bekerja profesional sebagai penyidik, itu hal yang sangat indah. Sebagai penyidik, kenapa dia bisa mengungkap sesuatu masalah yang ruwet menjadi clear? Itu kan kebanggaan. Ancaman di mana-mana saja itu ancaman, lantas juga bisa ancaman. Tapi dia bekerja jangan terpengaruh oleh kelompok, aliran, faham, jangan. Dia betul-betul kerja on the track sesuai bidang dia. Nah, jadi kalau tadi singgung mengenai novel, saya itu dalam proses lah penyidikan. Tapi saya tidak menyinggung ke situ. Yang penting seorang penyidik harus profesional, mandiri. Disitulah independensinya seorang penyidik. Itu yang saya tambahkan. Bang Adnan, apa sih menariknya menjadi pimpinan KPK, Bang? Sampai banyak sekali yang mau mendaftar nanti, dari sebelumnya sampai 100 calon tuh 100 tuh. Iya, dengan banyaknya kalau dari sisi motif mungkin orang berbeda-beda ya. Mungkin saja ada yang job seeker. Artinya daripada saya nggak punya kerjaan jelas punya power, kemudian setiap hari diliput oleh media sebagai media darling, itu adalah satu akses terhadap kekuasaan juga gitu. Makanya kemudian tadi Bang Nasrul juga mengkritik jangan sampai pimpinan KPK itu punya motif menjadi politisi ketika menjabat gitu ya. Saya setuju dengan itu karena pernah terjadi di KPK dan itu harus dihindari gitu ya. Pernah mendapat tawaran cawapres ya? Oh iya, pernah ada ya. Ya maksudnya kegenitan seperti itu harus dihindari. Yang kedua tapi sah kalau kayak gitu untuk enggak karena penegak hukum itu memang harus steril dari kepentingan lainnya di luar kerja. Tapi setelah keluar dari pimpinan sah dong? Sah. Dia sah, akan tetapi tetap perlu ada masa idahnya. Keluar dari KPK maksudnya ya? Supaya secara etis dan secara yang terpenting adalah ada aturan main. Setelah keluar dari pimpinan KPK, dia bisa menjadi apa dan boleh melakukan apa, itu sebenarnya perlu ada jeda waktunya. Supaya tidak ada persepsi kalau ternyata batu loncatan di KPK. Setelah dari pimpinan KPK bisa jadi anggota DPR misalnya, bisa jadi komisaris segala macam. Itu kan yang harus dihindari, karena bagaimanapun kalau kita bicara soal menjadi pimpinan KPK, sekali lagi motifnya mungkin dari para calon banyak ya, akan tetapi saya kira yang tetap harus dijadikan sebagai dasar untuk menentukan siapa yang menjadi pimpinan KPK ke depan, itu yang pertama tentu adalah soal integritasnya yang nggak perlu dipertanyakan lagi gitu. Karena kekuasaan yang besar di KPK itu hanya akan bisa pegang ya, supaya tidak terjadi abuse of power ketika yang memegang itu punya integritas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bicara soal kompetensi tadi ya.
kompetensi ini tidak hanya bicara soal hukum, karena di KPK itu lembaga yang bukan hanya lembaga penegak hukum, tapi lembaga penegak hukum plus. Karena mereka punya fungsi koordinasi, fungsi pencegahan, fungsi pendidikan masyarakat, yang itu artinya semua fungsi itu harus berjalan secara seimbang, balance, dan KPK pimpinannya bisa merumuskan skenario dan strategi bagaimana membuat 3 fungsi utama KPK itu berjalan efektif. Bang Nasrul? Ya gini, saya jawab dulu pertanyaan Anda tadi, kenapa orang masih begitu tinggi syahwatnya untuk menjadi pimpinan KPK. Iya. Apa sih yang menarik jadi pimpinan KPK? Sebenarnya menjadi pimpinan KPK itu akan menyebabkan dia kehilangan teman, kehilangan saudara. Betul. Kehilangan kenikmatan hidup. Privasi. Karena sedikit main golf aja udah nggak bisa. Iya. Ngopi kayak gini aja dicurigain, Bang. Itu sama, tapi gini, di situ diberikan kewenangan. Syahwat kekuasaan itu sangat tinggi pada setiap manusia. Contoh apa enaknya sih jadi anggota DPR? Ini banyak, saya nggak tahu sih. banyak teman-teman saya para advokat saja meninggalkan profesi, bahkan anak seorang pengusaha kaya raya tinggalkan ingin menjadi seorang anggota DPR. Apa enaknya? Bahkan keluar uang luar biasa. Nah, sehingga untuk mencapai jadi anggota DPR itu 1001 kecurangan pun dilakukan. Bukti ada kecurangan apa? Daftarnya gugatan perkara ke MK sekarang banyak. Lebih 300 gugatan terkait pileg. Ya untuk pileg ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa ke depan pimpinan KPK itu harus dipilih, jangan lagi yang umur muda. Jangan lagi yang umur muda. Umur muda, karena di KPK itu kesempatan dia manggung. Iya. Harus memang yang mengabdi berarti. Saya nggak bisa dong, Bang. Bisa pada saatnya. Tapi kalau sekarang ini Anda jadi pimpinan KPK, syahwat manggung setelah selesai KPK itu Anda masih berharap. Ya. Saya termasuk orang yang konservatif. Ya, bukan progresif yang modern gitu ya. Tetapi untuk sekarang ini umur Anda, ya, walaupun Anda mengatakan idealnya tidak, umur berapa berarti, Bang? saya bilang di atas 50. Di atas 50. Di atas 50 tapi undang-undangnya bilang 40 ke atas. Iya, saya setuju. Tapi kan saya berharap kepada panitia seleksi. Tapi jadi wapres umur 70 juga masih bisa. Ya, no problem itu. Tapi saya kembali ke itu ya, saya bilang atau gini, kombinasi lah. Kombinasi. di atas 40 kan undang-undang ya. Tetapi kalau saya sarankan kepada pansel, lihatlah orang-orang yang syahwat politiknya, syahwat pengen manggungnya sudah tidak ada, tapi lebih kepada pengabdiannya. Oke, berarti kita titipkan ke Pak Erwin dan teman-teman. Partainya Pak Erwin. Baik tidaknya pemberantasan korupsi ke depan, tulang punggung utama ada di DPR. Kalau beliau tidak membenahi dirinya lebih dahulu, maka sangat sulit berharap ke sana. Jadi oleh karena itu produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPR ini menjadi tulang. Saya ingin mengatakan kepada pansel, tidak sembarang orang dipilih. Ini adalah suatu kehormatan. Dan saudara punya posisi yang bagus. Jaga harga diri, pilihlah calon yang terbaik. Yang terbaik itu berikan kepada DPR. Kita akan pilih yang terbaik. Sehingga kepada pansel, meskipun sering tidak terjadi, carilah yang terbaik. Kita optimis dong. Iya, harus optimis. Kita optimis. Cari yang terbaik loh. Kita optimis. Kita doakan, kita optimis. Itu suatu posisi yang sangat hebat menjadi pansel. Ya kan? Kita titip calon pimpinan KPK yang terbaik, pilihan kita akan pansel. pilih yang terbaik. Harusnya ada pansel masih terlibat nggak sih untuk putusan terakhir? Jadi benar-benar terakhir setelah sampai ke presiden yang akan mengirimkan nama-nama itu ke Komisi 3. Berarti memang ketok palunya ada di KP3. Pak Erwin dan teman-teman. Komisi 3. 10 dari pansel, 5 dari DPR. Tapi kan dari 10 ada yang bisa dieliminasi 5 lagi kan? Ya, DPR itu. DPR ya. Kita titip ya Pak Erwin ya untuk teman-teman DPR. Percayalah sama Komisi 3. Percaya bangetannya. Saya harus tutup dulu generasi Mecin hari ini. Kita doakan semoga bisa menemukan pimpinan KPK di periode berikutnya. Dan ya korupsi nggak cuma di masalah penangkapan tapi juga di pencegahan ya. Kita ketemu lagi di generasi Mecin minggu depan.